Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga-keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terbuat dari batu dan manusia. Maka disambung dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fa imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mari'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa huwa mas'ulun an ra'iyatiha. Artinya tiap-tiap kamu itu ialah pemimpin, dan tiap-tiap kamu akan ditanyai tentang apa yang dipimpinnya. Imam yang mengimami orang banyak adalah pemimpin, dan dia akan ditanyai tentang orang-orang yang dipimpinnya. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya, dan dia pun akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Dan seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah suaminya, dan dia pun akan ditanyai tentang yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada bagian lain, hadis Rasulullah SAW menjelaskan, muru abna'akum bis sholati li sab'in wadribuhum 'alaiha li asrin wa farriqu bainahum fi madaji. Suruhlah anak-anakmu sholat jika usianya sudah 7 tahun, dan pukullah jika sholat itu ditinggalkannya kalau usianya sudah 10 tahun, dan pisahkanlah tempat-tempat tidur di antara mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam penjelasan ayat dan hadis ini dapat kita pahami bahwa semua kita adalah menjadi pemimpin. Seorang laki-laki yang sudah berkeluarga tentunya menjadi pemimpin di keluarganya, dan seorang imam di masjid mengimami sholat berjamaah adalah pemimpin daripada sholat yang dipimpinnya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan juga istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya, bagaimana dia memimpin daripada
anak-anak dan pembelanjaan. Di sini pada hadis terakhir dijelaskan bahwa suruhlah, didiklah anak itu sholat ketika berusia 7 tahun. Ini artinya mulailah dilatih anak-anak kita sholat pada usia 7 tahun. Kemudian pukullah dia apabila tidak melaksanakan sholat setelah 10 tahun. Di sini dapat kami jelaskan bahwa ada tenggang waktu antara 7 tahun sampai 10 tahun merupakan batas untuk mendidik anak-anak dalam melaksanakan sholat. Akan tetapi apabila sudah berusia 10 tahun, pukullah. Arti pukul di sini adalah memberikan sanksi apabila mereka masih tetap meninggalkan sholatnya. Sanksi di sini adalah bahwa mereka wajib mengganti sholat-sholat yang ditinggalkan itu. Jadi wajib mengqadanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau di waktu sholatnya itu disebut adaan di waktunya, apabila di luar waktunya maka dia disebut qadaan. Sebagai contoh, ketika mereka masih lalai dengan sholat subuhnya, ketika sudah pagi, jam 7 pagi, jam 8 pagi, atau jam 9 pagi baru terbangun, sama ada ia sengaja atau tidak sengaja, maka mereka wajib menggantinya dengan niat qadaan sholat subuh. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Pukullah di sini artinya memberi sanksi. Jangan sampai kita melalaikan kewajiban salat sehingga ada sebahagian daripada kita berpendapat bahwa sholat itu tidak ada qadaan. Maka pemahaman seperti itu saya pikir sangat keliru sekali, dan nanti anak-anak kita terbiasa dengan hal itu sehingga dengan mudahnya meninggalkan sholat. Perintah sholat itu akhirnya akan terbawa di waktu usia remaja, selanjutnya berkeluarga, dan selanjutnya sampai tua. Nah, inilah kekeliruan kita di dalam memimpin rumah tangga atau keluarga. Selanjutnya di ujung hadis dikatakan bahwa pisahkanlah mereka yang sudah berumur 10 tahun itu, artinya antara anak laki-laki dan perempuan jangan lagi dia tidur satu kamar, karena di situ mungkin laki-laki sudah pernah mengalami mimpi basah dan perempuan sudah mengalami menstruasi. Oleh karena itu, apabila sudah 10 tahun, maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, mewajibkan untuk memisahkan tempat tidurnya. Inilah kira-kira yang dapat dijelaskan dari ayat dan hadis ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.